Shalom, saudara dikasih Tuhan, bertemu kembali di dalam renungan Bina Iman GKI Klasi Solo, dan kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk saat ini Engkau terus memberkati kehidupan kami dan memelihara kehidupan kami. Dan saat ini pun Tuhan, kami juga Engkau berikan makanan rohani bagi kami berupa firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan iman kami untuk melangkah menjalani kehidupan ini dengan tetap mengandalkan Tuhan. Kami percaya bahwa jalan Tuhan bukan jalan kami, artinya bahwa hanya Tuhan saja yang menentukan kehidupan kami. Kadang kami berpikir untuk melangkah ke satu sisi, tapi Tuhan berkehendak lain, dan biarlah kami diajar melalui hal ini untuk terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, jalan Tuhan bukan jalan kita. Bisa saja jalan kita itu tidak sesuai dengan apa yang direncanakan Tuhan. Ini yang membuat kita kadang merenungkan bahwa sesuatu kadang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Misalkan kesesakan, penderitaan, dan sebagainya. Kita merasa bahwa saya sudah percaya kepada Tuhan, sudah berusaha untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kok Tuhan mengizinkan saya masuk dalam pergumulan, masuk di dalam penderitaan, persoalan-persoalan yang demikian berat, yang seolah-olah Tuhan tidak berpihak kepada kita. Tapi kita jangan mengambil kesimpulan dulu sebelum melihat hasil akhir, bahwa melalui hal itu kadang Tuhan izinkan untuk menguji kita, dan justru kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kita akan merenungkan dari Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai 16. Kita belajar dari kisah Yusuf, dari orang yang begitu hidup berkecukupan, tetapi dia harus menderita, dan dia dengan rela dan dengan setia menjalani semuanya sampai dia melihat bahwa dia memang dipakai oleh Tuhan. Karena iri hati, bapak-bapak peluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Fir'aun Raja Mesir. Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Fir'aun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir, di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Saudara yang dikasih Tuhan, apabila kita merenungkan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 7 ini, ingin menunjukkan bahwa jalan Tuhan terhadap orang yang dipilihnya memang kelihatannya berliku dan penuh penderitaan. Tapi itu dilakukan justru untuk menolong bangsa pilihan ini. Kita ketahui Yusuf pada akhirnya dijual oleh saudara-saudaranya, motivasinya adalah iri. Jadi dari sikap iri saudara-saudaranya ini, kemudian Yusuf dijual dengan harapan Yusuf tidak menjadi anak pilih kasih orang tuanya. Tapi Yusuf dianggap sudah hilang dan mereka mengabarkan kepada Yakub ayahnya bahwa Yusuf diterkam oleh binatang buas dengan membawa pakaian yang berdarah. Dan jalan ini ternyata dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan keluarga Israel. Karena kita melihat bahwa Yusuf dengan kondisi seperti itu, dia tetap setia kepada Tuhan. Bahkan Tuhan menyertai dan memberikan hikmat kepada Yusuf.
hingga segalanya dia lakukan dengan baik. Saat menjadi budak, maka dia budak yang terbaik, sampai akhirnya diberi kuasa oleh Potifar untuk mengelola urusan rumah tangga. Maka waktu dia difitnah karena kebenaran, maka dia masuk dalam penjara. Maka di penjara pun dia juga tetap melaksanakan tugasnya dengan baik, menjadi orang yang pekerja keras, hingga akhirnya dia dipercaya untuk menjadi pemimpin di penjara itu. Maka Tuhan memakai Yusuf ini sampai akhirnya dia dipercaya oleh Firaun. Dan dari situlah Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari bahaya kelaparan. Dan akhirnya Yakub dan seluruh keluarga berjalan ke Mesir dan mereka hidup dengan baik, makanan yang cukup, tempat yang baik, dan mereka bisa melangsungkan keturunan sampai jumlahnya ribuan orang. Itu kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang dimulai dari penderitaan yang dialami oleh Yusuf, dan Yusuf tidak meninggalkan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pelajaran ini, melalui renungan ini kita diingatkan bahwa dalam setiap peristiwa, pada saat kita tetap percaya dan setia kepada Tuhan, tetapi masih ada persoalan yang dihadapi, ujian-ujian yang kita hadapi, maka percayalah bahwa kita sedang diuji supaya iman kita semakin kuat dan tetap mengandalkan Tuhan. Karena di balik itu ada rencana Allah yang begitu indah dalam kehidupan itu. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jalani kehidupan ini dengan tetap mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan keinginan sendiri atau hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, tetapi tetap mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi, dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini, menguatkan kami, agar di saat menghadapi penderitaan atau pencobaan atau persoalan-persoalan yang menghadang kehidupan kami tidak meninggalkan Engkau. Dan kami tetap percaya bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan kami. Biarlah kami menjalani kehidupan ini dengan hikmat Tuhan, dan melalui persoalan-persoalan yang kami hadapi, kami menjadi lebih bijaksana lagi, lebih menggantungkan diri kepada Tuhan, bukan menggantungkan pada diri kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.